Dilansir dari BBC News tahun 2018 lalu, pemerintah Swedia itu membahas di Twitter kalau bakso Swedia itu dibawa oleh Raja Charles XII pada abad ke-18 setelah kalah dari Perang Utara, lalu berkunjung ke Turki sebagai tempat perlindungan ya, dan mengambil resep masakan bakso. Siapa di sini yang suka makan bakso? Bakso Malang, bakso Malang. Ya pasti kebanyakan kita pada suka lah ya. Kali ini kita akan bahas soal makanan seluruh umat, yaitu bakso. Nah bro, kan bakso dan spaghetti udah dibahas kemarin di video sebelumnya. Iya sih, di video sebelumnya udah pernah kita bahas, tapi itu kan perkembangan bakso bersama spaghetti, bukan sejarah bakso itu sendiri. Nah, kali ini kita akan bahas spesial soal baksonya aja. Soalnya banyak banget yang ngeklaim kalau bakso itu original makanan khas wilayah masing-masing. Contohnya wilayah Cina, atau Arab, juga Turki, atau bahkan Italia, sama juga Amerika. Indonesia sendiri juga ngeklaim, bahkan ada bakso Swedia IKEA kan ya, biasa kita makan di IKEA itu ya. Jadi apakah bakso ini makanan universal atau emang ada asalnya? Jadi mari aja kita langsung bahas di Food Journey. Kalau dilihat dari sejarahnya, catatan sejarah paling awal, wilayah yang membuat makanan bakso ini adalah wilayah Persia. Kalau di wilayah Arab, bakso ini udah disebut kofta, dan ya kalau artinya sih daging ya. Kalau buku catatan pertama mengenai bakso ini, ada di buku catatan masak Baghdad pada abad 10 Masehi. Tapi di catatan buku masakan Baghdad ini, bilangnya bahwa kofta, daging bakso itu berasal dari Persia. Lalu kaum muslimin di era keruntuhan Persia itu mengadaptasi resep bakso Persia ini. Bahkan pembuatan awalnya dulu itu dibuat dengan daging domba cincang, kuning telur, sama saffron. Yang ukurannya itu digulung ya sebesar buah jeruk inilah gitu. Nah, seperti yang kita tahu, era keruntuhan Persia itu kan waktu era Umar bin Khattab. Nah, berarti kan sama ya penyebaran makanan ini tuh sama pasta spaghetti yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Itu yang video sebelumnya itu kan era Ali ya, Ali bin Abi Thalib. Jadi nggak beda jauh. Bedanya spaghetti yang nggak terkenal memang di Arab. Tapi kalau kofta atau bakso ini memang malah jadi makanan primadona kaum muslimin nih. Gimana nggak? Ternyata sejak diadopsi dari Persia, bakso itu selalu jadi menu utama di setiap masakan kaum muslimin. Yang juga tersebar sampai Baghdad tadi, Spanyol, India, sama Cina, Turki. Ya seiring penyebaran Islam ke wilayah-wilayah dunia lah. Nah di Spanyol sendiri pada abad ke-13 ada buku masakan yang jelasin proses pembuatan bakso ini. Namanya Bidalat al-Khiwan fi Taibat al-Ta'am wa i-alwan. Kalau diartikan itu artinya best of delectable food and dishes from Al-Andalusia and Al-Maghrib. Artinya makanan terbaik dari Indonesia dan Maghrib ya namanya. Kalau di India sendiri, catatan pertama resep bakso yang tertulis ada pada era Kerajaan Mughal. Nah, itu pada tahun 1655. Ditulis sama Mula Nusrati. Judul bukunya itu Alinama. Nah, gimana? Kali ini kan sumber bukunya banyak banget ya. Iya, itu karena segitu primadonanya bakso ini bagi kaum muslimin. Resep-resepnya ditulis di berbagai era. Terus sampai ke Italianya kapan? Nah, itu untuk wilayah Italia dan Eropa sendiri, penyebaran bakso itu tentu saja lewat jalur Spanyol dan Turki tadi. Terutama tuh bakso Swedia. Lah, kok bisa ya? Nah, memang agak mencengangkan, tapi pemerintah Swedia sendiri itu memang mengakui sejarah ini. Dilansir dari BBC News tahun 2018 lalu, pemerintah Swedia itu membahas di Twitter kalau bakso Swedia itu dibawa oleh Raja Charles XII pada abad ke-18 setelah kalah dari Perang Utara, lalu berkunjung ke Turki sebagai tempat perlindungan ya, dan mengambil resep masakan bakso. Nah, we must admit it, kata pemerintah Swedia di Twitternya gitu. Walaupun banyak sejarawan Swedia nggak mau mengakui kalau bakso Swedia itu memang dari Turki, alasannya sejarawan itu bilang karena nggak ada tuh catatan tertulis kalau emang kejadian seperti itu terjadi gitu ya. The facts is really interesting since we don't have any facts from that period. Wait, who are you? My name is Richard Tellström and I'm a food historian. There is no zero meatball where everything started. Most likely origin of a meatball is a development in parallel ways, in parallel food cultures. Therefore, meatballs are very different all over the world, but they exist all over the world.
Padahal logikanya kan, kalau Swedia nggak bisa buktiin dia punya resep original bakso, berarti emang dia tuh ngambil dari Turki dong ya? Ya nggak sih? Logikanya gitu kan? Nama kofta sendiri itu di Turki itu masih sama dengan kofta sejak era tadi, Umar bin Khattab tadi. Dan waktu dari dulu, bahkan emang banyak banget resepnya tertulis pada abad 16 sampai 18 di Turki. Nah, sama juga dengan Italia, di mana seperti yang kita ketahui di video sebelumnya, kalau spaghetti itu malah duluan terkenal di Italia ya. Lalu pada abad ke-16 baru ada resep spaghetti dan bakso. Yang keduanya itu aslinya menu kaum muslimin kan. Yang terpisah lama, yang kemudian yang satu tenar, yang satu enggak gitu. Nah, kayak kakak adik, keduanya kemudian dipersatukan kembali di Italia. Terus kalau untuk di Indonesia sendiri, yang bawa bakso itu dari wilayah mana dong? Kalau dilihat dari namanya yang dibawa ke Indonesia, bakso yang berasal dari bahasa kaum Han, ya, kata bak artinya babi ya, dan so artinya cincang ya gitu ya. Nah itu yang dibawa sama orang-orang Han Cina ya gitu. Lah, kok Cina? Kapan sampainya muslimin ke Cina? Nah sebenarnya ada cerita mitos yang simpang siur nih. Ceritanya itu kalau di era dinasti Ming tahun 1600-an, di kota Fuzhou, wilayah selatan Cina, ada seorang pemuda bernama Meng Bo. Mau masak daging empuk buat ibunya. Ini kayak cerita-cerita berbakti ya gitulah, cerita bakti sama ibu. Mitos lah sebenarnya ya. Akhirnya dagingnya itu dicincang, terus dibikin bulat-bulat, terus direbus sama kaldu deh. Tapi kan pada faktanya itu di sejak era Umar bin Khattab udah banyak kaum muslimin yang langsung berdakwah ke wilayah Cina. Ya itu kelompoknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan mereka itu udah pergi sejak tahun 629 loh. Kan beda jauh banget sama era-era dinasti Ming baru tahun 1600-an. Nah itu mereka juga perginya ke Yunan, yaitu wilayah selatan Cina, sama dengan Fuzhou ya. Tapi bakso sempat nggak populer lagi di Cina, terutama pada era penjajahan Mongol. Dan sampai semua menu makanan itu juga digantikan ya sama orang Mongol. Nah kalau yang mau tahu ceritanya, makanan soal orang Mongol itu bisa nonton video yang ini ya. Nemukan ya korelasinya sama cerita rakyat tadi. Wilayah Fuzhou dan Yunan itu sama-sama wilayah selatan Cina. Bedanya emang wilayah Fuzhou itu lebih dekat ke Taiwan, dekat banget. Ya seperti kita tahu orang-orang Cina yang masuk ke Indonesia itu kebanyakan dari wilayah Taiwan. Masa sih? Untuk cuman sekedar bakso kan gampang. Semua orang bisa mikir buat menu kayak gitu. Tinggal digulung-gulung ya kan? Ya karena penyebaran muslim kali. Terlalu fanatik muslim banget nih kalau bakso dikaitin sama dakwah Islam dulu gitu. Nah gue juga mau bilang kayak gitu sih mikirnya. Soalnya kayaknya di Cina sendiri itu udah kayak kepisah gitu, sendiri nggak punya campur tangan kaum muslimin ya kan. Kalau bakso Swedia, Italia tadi mungkin masih ada hubungannya lah ya, tapi kayaknya bakso dari Cina ini enggak deh ya. Tapi pas gue iseng-iseng nyari wilayah lain yang mungkin punya makanan tradisional bakso, ternyata wilayah yang nggak ada singgungan langsung dengan muslim itu beneran nggak punya makanan tradisional bakso loh. Contohnya wilayah Korea, nggak ada loh makanan tradisional bakso gitu di Korea. Ya ada cuman Wanjejong. Wanjejong ini ya daging cincang, tapi itu kan nggak bisa dibilang bakso karena nggak bulat dan campurannya itu malah tahu. Ya malah lebih mirip Krabby Patty kan, bukan lebih mirip bakso. Nah contoh lainnya itu wilayah Jepang. Nggak ada loh bakso sebagai makanan tradisionalnya ya, yang asli dari awal gitu ya. Yang bulat-bulat itu kan di Jepang cuman takoyaki kan ya. Nah, tapi kan kita pasti pas makan takoyaki itu beda banget sama bakso yang kita kenal. Rasanya, teksturnya, segala macamnya ya beda. Dan yang satu lagi tuh ya dango. Dango itu kan bulat sih memang, tapi kan bukan daging. Lebih ke tepung itu. Terus sukune sendiri itu baru muncul setelah era Jepang itu dimasukin Portugal. Itu bareng-bareng juga sama telur gulung dan tempura seperti di video sebelumnya. Nah ya kan dengan berbagai bukti tertulis, buku menu tentang bakso paling tua itu dipopulerkan sama kaum muslimin. Walaupun dibuat sama Persia yang beda agama, tapi ya selama hal itu baik, maka kaum muslimin tuh biasanya ngambil gitu ya, ngambil kebiasaan baik ataupun ya hal-hal baik dari agama lain juga diambil gitu. Kalau dia memang baik gak bertentangan sama agama, ya contohnya tadi resep baksonya gitu. Jadi bisa kita simpulkan bakso itu
jadi salah satu cara awal kaum muslimin juga kan ya dalam berdakwah. Terus dia bisa menguasai negara lain tanpa harus perang dulu kan ya. Nah, gitu deh. Apa yang kamu makan itu yang akan membentuk dirimu. Like, comment, dan subscribe jika kamu suka dengan konten kayak gini. Atau silahkan komen-komen aja kalau gue ada salah. Bye-bye.